Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 13 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Pegunungan Bintang. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI segera bertindak dan berhasil memukul mundur para pelaku. Banjir yang melanda sejumlah permukiman di Kota Tidore, Kepulauan, mengundang prihatinan banyak pihak. Personel Polresta Tidore turun langsung ke lapangan. Babin Kamtibmas Polres Murung Raya Polda Kalimantan Tengah melaksanakan program Babin Piajar. Bahwa kegiatan ini juga merupakan wujud nyata pelayanan publik Polri. Di informasi pertama pemirsa, Polres Kota Waringin Timur Polda Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Sebanyak 159,69 gram sabu hasil pengungkapan kasus dari 20 orang tersangka dimusnahkan dalam kegiatan yang digelar di halaman Sat Narkoba Polres Kotim. Berikut laporan selengkapnya oleh Bribda Paula Christine. Pemirsa, Polres Kota Waringin Timur melakukan pemusnahan sabu yang disita dari 9 orang tersangka. Pemusnahan sabu ini dilakukan di depan ruang unit Sat Narkoba Polres Kota Waringin Timur. Dan berikut liputan selengkapnya. Direktorat Reserse Narkoba Polres Kota Waringin Timur melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu, totalnya mencapai 159,69 gram. Proses pemusnahan digelar di depan ruang unit Sat Narkoba Polres Kota Waringin Timur dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP Suherman yang didampingi langsung oleh Kasih Humas AKP Edi Wiyoko dan dihadiri oleh perwakilan lintas lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri hingga penasehat hukum. Proses pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar prosedur berdasarkan surat penetapan status barang sitaan dari Kejaksaan Negeri Sampit yang dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam air panas yang dicampur dengan deterjen. Dalam pemusnahan ini sebanyak 176 bungkus plastik sabu dengan berat bersih 159,69 gram dimusnahkan. Dengan nilai ekonomi narkotika yang diperkirakan mencapai 239 juta rupiah lebih. Barang bukti yang dimusnahkan bersumber dari pengungkapan berbagai kasus narkotika di wilayah Kota Waringin Timur, di mana total 20 orang tersangka berhasil diamankan. Dari perhitungan Sat Narkoba, pemusnahan barang bukti ini setara dengan upaya menyelamatkan 799 orang dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Karena dalam 1 gram sabu diperkirakan dapat digunakan oleh 5 orang. Pemusnahan ini merupakan langkah nyata Polres Kota Waringin Timur untuk memberantas peredaran narkoba di daerah. Pihaknya akan terus melakukan penindakan dan pemusnahan secara berkala demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Melalui pemusnahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahaya penyalahgunaannya. Polres Kota Waringin Timur akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, BNN, dan masyarakat untuk meningkatkan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi anti narkoba. Langkah ini sebagai bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung Indonesia bersih dari narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Dan pemirsa, Polres Morowali melakukan olah TKP atas peristiwa kebakaran menara scrubber milik PT Sulawesi Nikel Cobalt pada Minggu 12 Oktober 2025. Saat ini kondisi api telah berhasil dipadamkan dan dalam insiden kebakaran tersebut terdapat 2 korban luka bakar, diantaranya seorang TKA dan TKI. Kapolres Morowali berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi para pekerja agar dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kejadian terjadinya kebakaran tungku di pabrik SCNC, benar ya? SCNC yang terjadi di kawasan ini. Alhamdulillah kami sudah sekarang ini ada di TKP. Kita saksikan sendiri bahwa untuk api sudah tidak ada lagi, namun untuk korban memang ada 2 orang, 1 TKA dan 1 TKI. Luka bakar dan alhamdulillah masih dalam perawatan dalam kondisi baik. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk para pekerja untuk lebih hati-hati lagi dalam melaksanakan konstruksi. Untuk proses penyelidikan tetap kami lakukan dari Polres Morowali. Nanti kami akan laporkan kepada pimpinan dan kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui bahwa pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 8.50 WITA telah terjadi insiden kebakaran cerobong uap dengan campuran asam dan nikel di PT Sulawesi Nikel Cobalt atau SLNC. Atas peristiwa tersebut, Polres Morowali yang dipimpin langsung oleh AKBP Zulkarnain langsung mendatangi serta melakukan olah TKP. Tidak hanya itu saja, pihak kepolisian juga langsung melakukan wawancara terhadap sejumlah saksi, memasang safety line, dan berkoordinasi dengan pihak manajemen PT IMIP selaku pemilik kawasan industri. Dari Humas Polres Morowali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Pegunungan Bintang. Bangunan lama SMP Negeri Kiwirok dibakar oleh kelompok yang mengaku Kodap 15 Ngalum Kupel. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI segera bertindak dan berhasil memukul mundur para pelaku. Berikut laporannya. Aksi kekerasan kembali terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kelompok kriminal bersenjata yang mengaku sebagai Kodap 15 Ngalum Kupel membakar bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma pada Senin pagi, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Aksi tersebut terpantau melalui pemantauan Satgas Operasi Damai Kartens. Mengetahui peristiwa tersebut, personel gabungan TNI Polri langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan penindakan cepat. Sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Timur, saat personel tiba di sekitar Bandara Kiwirok, terdengar 1 kali letusan senjata dari arah tempat kejadian. Kontak tembak pun tak terelakkan. Dalam bentrokan tersebut, Satgas Damai Kartens bersama dengan TNI berhasil memukul mundur kelompok bersenjata ke arah Kampung Kotobib. Setelah situasi dinyatakan aman, tim gabungan menyambangi pengungsian di Balai Desa Polobakon untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjamin rasa aman warga dan mencegah terulangnya aksi serupa. Dunia pendidikan kembali berduka. Pada hari Senin, 13 Oktober 2025, pukul 07.00 waktu Indonesia Timur, bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang telah dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 15 Ngalum Kupel. Melalui pantauan drone terdeteksi 7 anggota kelompok kriminal bersenjata membakar bangunan. Tim siaga operasi Damai Kartens bersama TNI bergerak ke lokasi dan sempat terjadi kontak tembak. Dan kelompok kriminal bersenjata berhasil dipukul mundur ke Kampung Kotobib. Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Situasi dinyatakan terkendali. Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI juga menyambangi warga di Balai Desa Polobakon untuk memberikan himbauan keamanan.
Penyerangan terhadap sekolah adalah bukti kekejaman kelompok kriminal bersenjata yang menyasar ke fasilitas pendidikan anak-anak di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus menjaga keamanan dan harapan di tanah Papua. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyayangkan tindakan pembakaran fasilitas pendidikan yang merupakan tempat anak-anak Papua menimba ilmu. Ia menegaskan akan terus memantau dan menjamin keamanan di wilayah tersebut. TNI Polri terus berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata. Upaya ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan damai di tanah Papua. Dari Humas Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Gubernur Jatim mengapresiasi semua pihak dalam penanganan musibah runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Hozini. Salah satu penerima penghargaan dari Gubernur Jatim adalah Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, atas dedikasinya turut dalam pelaksanaan search and rescue musibah runtuhnya musola Ponpes Al-Hozini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Geraha di Surabaya menyampaikan duka mendalam atas tragedi Al-Hozini yang menelan 171 korban. Terdiri dari 67 korban meninggal dunia termasuk temuan 8 body part dan 104 lainnya selamat. Sebagai wujud sinergi semua pihak dalam mengatasi musibah di Ponpes Al-Hozini, Gubernur Jatim memberikan apresiasi kepada yang terlibat dalam penanganan evakuasi Al-Hozini seperti dari tim Basarnas, BNPB, TNI, Polri, pihak RSUD RT Notopuro Sidoarjo, hingga tim DVI Polda Jatim. Salah satu penerima penghargaan dari Gubernur Jatim adalah Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing. Atas dedikasinya turut dalam pelaksanaan search and rescue musibah runtuhnya musola Ponpes Al-Hozini. Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mengucapkan terima kasih atas perhatian Gubernur Jawa Timur terhadap semua pihak terkait dalam penanganan musibah di Ponpes Al-Hozini beberapa waktu lalu. Polri akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.